Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Rozriza Julianti. Hari ini Ibu akan menerangkan tentang materi kita tentang gaya belajar. Oke, disimak ya. Oke, gaya belajar pasti tidak asing lagi ya kalau kita dengar dengan gaya belajar. Gaya belajar itu ada berapa sih yang anak-anak Ibu ketahui? Yang pertama itu kan ada gaya auditorial, yang biasa orang sebut dengan gaya belajar dengan menggunakan indera pendengaran, yaitu dengan cara lebih banyak dengan cara mendengar. Yang kedua itu gaya belajar visual. Gaya belajar visual ini lebih mengandalkan dengan penglihatan. Dan yang ketiga yaitu gaya belajar kinestetik, yaitu dengan cara merasa. Gaya belajar itu tersendiri apa sih? Gaya belajar itu merupakan ciri khas yang dimiliki oleh setiap orang dalam memberikan respon terhadap pembelajaran yang diterimanya. Siswa-siswi Ibu mungkin sering melihat teman-teman kita yang ada belajarnya dengan cara menghafalnya dengan cara suara yang keras. Kalau bisa seluruh dunia tahu sih kalau dia lagi menghafal. Atau pernah lihat teman kita yang kalau menghafalnya tuh belajarnya maunya sunyi, senyap, diem aja. Pokoknya krik-krik-krik deh kalau dia lagi belajar gitu. Terus ada juga orang yang kalau belajarnya itu harus menghadap sesuatu, misalnya di sudut ruangan atau melihat lemari, melihat lampu dan yang lain sebagainya. Normal nggak tuh sih? Normal banget, karena setiap orang mempunyai gaya belajar masing-masing. Jadi jangan aneh kalau melihat teman-teman kalian yang mempunyai gaya belajarnya yang berbeda-beda. Oke, sebelum Ibu mulai materi nih, biar lebih nyambung nih, siswa-siswi Ibu yang di rumah, ini ada nih satu uji konsentrasi yang akan Ibu kasih ke kalian. Anak-anak Ibu semuanya atau siswa-siswi Ibu bisa ngeliat nih, ini ada papan tulis. Bayangkan aja siswa-siswi Ibu sekarang sedang berada di mejanya masing-masing nih, di meja bangkunya masing-masing. Jadi siswa-siswi Ibu ngeliat nih papan tulis. Dan di situ lihat ada pesawat terbang. Jadi bayangin sekarang Ibu sedang memberikan kalian pengapur atau alat tulis, spidol, masing-masing di tangan kalian. Jadi bagaimana caranya kalian menggambarkan papan tulis, menggambarkan pesawat tersebut di papan tulis tanpa siswa-siswi Ibu bergerak dari tempat duduknya sekarang. Ayo berpikir. Mungkin ada yang berpikir udah disambungin aja ke depan atau digeserin aja bangkunya ke depan atau yang lainnya. Anak-anak Ibu, pagi-pagi kita harus senam olahraga otak. Supaya apa? Agar pikiran kita tidak dimanjakan. Ayo, bagaimana tadi? Disambungin ininya dirangkain ke depan? Enggak. Yuk gimana? Hitung ketiga ya. 1, 2, 3. Oke. Jadi anak-anak Ibu, tinggal gampang sih. Tinggal anak-anak Ibu lemparin aja tadi alat tulis atau yang kalau sering kok dulu kan tahu tuh kita menggunakan pengapur. Nah, kita lemparin aja ke papan tulis. Kan ada bekas tuh titiknya. Nah, titik tersebut jadi diberikan seperti pesawat. Jadi kalau anak-anak lihat dari bawah nih, tuh lihat pesawat tuh jauh di atas, kan berbentuk titik. Garing ya? Oke, lanjut. Baik, tadi Ibu sudah bilang gaya belajar itu ada auditorial, visual, kinestetik. Yang auditorial, ini kan dengan pendengaran nih. Oke. Orang dengan gaya belajar auditori memiliki indera pendengaran yang lebih baik dan lebih terfokus
Orang yang dengan gaya belajar ini juga mampu memahami sesuatu lebih baik dengan cara mendengarkan. Hal ini berkaitan dengan proses menghafal, membaca, atau soal cerita. Teman-teman pernah melihat seperti ini nggak? Orang Audi ini biasanya dia lebih senang melihat gurunya berceramah di depan kebanding menerangkan atau menulis. Tahu nggak yang dulu sistem yang CBSA, catat buku sampai habis, yang gurunya nulis aja di papan tulis. Orang Audi itu tidak akan pernah masuk. Palingan lama 20 menit dia bisa konsentrasi. Selebihnya orang Audi akan usil sekali. Pernah ngeliat nggak yang dulu waktu kita zaman kita waktu dulu itu yang suka menulis nanti ditempelin di belakang punggung temannya, itu kerjaan orang-orang Audi. Kenapa? Karena apabila gurunya hanya menerangkan saja, menulis di papan tulis, dia akan ngerasa cepat bosan. Itu orang Audi. Jadi jadinya gimana sih lagi? Kalau orang Audi ini sukanya kalau gurunya menghampirinya itu berada di sampingnya. Bukan di depannya ya, di sampingnya. Karena menurutnya ini seperti gambar di bawah ini. Karena menurutnya guru seperti ini lebih respect kepada dia. Dan dia akan lebih masuk stimulus yang disampaikan sama gurunya akan lebih masuk. Orang Audi ini memiliki kemampuan mengingat yang lebih baik daripada mendengarkan. Tidak mampu berkonsentrasi untuk belajar jika suasananya berisik. Senang mendengarkan cerita atau dibacakan cerita. Jadi kan lebih dia kepada pendengarannya. Orang Audi ini suka bercerita. Wah, ini orang Audi ini pencerita yang ulung. Luar biasa nih kalau bercerita. Terus bisa mengulang informasi yang didengarnya gitu. Jadi gaya belajar auditor ini memiliki kendala. Walaupun dia seperti itu, tapi dia mempunyai kendala. Yaitu apa kendalanya? Anaknya sering lupa apa yang dijelaskan guru. Nah, dia ini cepat nangkapnya, tapi cepat juga lupanya. Itu orang Audi. Jadi orang Audi ini kalau untuk dari segi pakaiannya ini modis banget. Dia lebih mengutamakan seperti itu. Itu orang Audi. Oke, kita lanjut ya. Oh ya, satu lagi. Orang Audi kalau di dalam kelas, dia cenderung duduknya berada di tengah. Kenapa seperti itu? Karena dia cenderung, untuk mengandalkan indera matanya itu agak males. Jadi karena sifat usilnya, suka dia berada di posisi tengah. Dan dia sukanya gurunya kalau mengajar bukan hanya berada di depan, tapi gurunya juga masuk ke dalam. Jadi seperti itu orang Audi. Oke, kalau menghafal orang Audi ini cenderung suaranya lebih keras sekeras-kerasnya. Kalau bisa seluruh dunia tahu dia lagi menghafal. Jadi jangan heran ya kalau melihat teman-teman kalian yang kalau menghafalnya suaranya dikeluarin semuanya. Oke, lanjut. Orang visual. Kalau visual ya, saya tahu ya yang lama visual itu lebih kepada mengandalkan indera matanya. Penglihatan. Oke, tadi kalau orang Audi duduknya di mana? Di tengah kan? Tapi kalau orang visual itu cenderungnya biasanya juara kelas ini. Bukan orang Audi nggak juara kelas ya, cuman orang visual ini cenderung dia duduknya berada di depan. Ya, gaya belajar secara visual ini kemampuan belajar dengan melihat. Gaya belajar ini digunakan pada orang-orang dengan indera penglihatan yang tajam dan teliti. Kemampuan-kemampuan ini berhubungan dengan seperti pelajaran matematika, bahasa Arab, bahasa Jepang, dan lain sebagainya. Jadi dia lebih kepada simbol-simbol. Orang visual punya tulisan cakep banget. Beda sama orang Audi, cakar ayam. Jadi orang visual ini paling suka gurunya itu menerangkan di depan kelas. Kenapa seperti itu? Kalau tadi orang Audi dia berada di tengah, orang visual sukanya gurunya nerangnya di depan aja, di depan. Dan sukanya gurunya sambil nerangin itu sambil nulis. Karena apa? Karena dia lebih mengandalkan indera penglihatannya. Jadi orang visual ini lebih tertata. Jadi kalau melihat teman-teman kamu punya buku tulisannya itu rapi,
ada warnanya, judulnya dikasih warna merah, terus nanti ini dikasih warna biru ini, itu orang visual. Jadi catatan yang bagus itu berada di orang visual, benar sekali. Baik, ciri-cirinya seperti apa sih? Ini bisa mengingat dengan lebih cepat, tidak terganggu dengan suara-suara berisik, memiliki hobi membaca, suka melihat, memiliki ingatan yang kuat, belajar dengan melihat, memiliki kemampuan menggambar dan mencatat selalu dengan detail. Oke, baik. Ciri lain secara penampilan. Jadi orang visual ini pada umumnya orangnya cenderung rapi. Tadi kan udah dibilang rapi. Kalau orang Audi modis. Beda ya, rapi dan modis bisa beda ya. Oke. Orang visual ini kalau menghafal, dia lebih kepada ketenangan. Jadi kalau ngeliat teman kalian kalau menghafal, diem aja. Jadi kalau ibaratkannya kalau jarum pun jatuh tuh kedengaran gitu. Karena pas saking tenangnya dia menghafal. Orang visual ini dia cenderungnya menghafalnya itu kayaknya di malam hari deh. Di malam hari karena apa? Tenang ya? Tenang. Itu orang-orang visual. Kalau dihampiri sama gurunya, orang visual ini lebih senang gurunya berada di hadapannya. Seperti gambar di bawah ini nih. Di depannya. Karena apa? Karena tadi dia mengandalkan indera penglihatannya, jadi dia lebih senang, lebih nyaman kalau gurunya berada di depan dibanding di samping atau di belakangnya. Seperti itu. Oke, lanjut. Yang terakhir, terakhir kita ya, kinestetik. Gaya belajar kinestetik. Biar kelihatan. Gaya belajar kinestetik itu gaya belajar dengan melibatkan gaya gerak, hal yang berkaitan seperti olahraga, menari, memainkan musik, percobaan laboratorium, dan lain sebagainya. Orang kinestetik ini sering kalau pernah dengar diartikan sebagai cacing kepanasan. Kenapa bilang cacing kepanasan? Karena nggak pernah mau tenang. Orang kinestetik nih cenderung ngeliat teman-temannya nih sering tidur di kelas. Itu orang kinestetik. Tapi lihat dulu ya perkaranya. Jangan semua orang tidur di kelas dibilang kamu kinestetik. Enggak. Kelihatan sih orang kinestetik biasanya cenderungnya duduknya di belakang. Usilnya luar biasa, imbang-imbang, dan di atasnya auditoria. Audi. Kalau Audi tadi sukanya ya usilnya masih dalam konteks ya masih inilah normal. Kalau kinestetik, kalau dia datang usilnya, pernah ngeliat nggak? Kalau teman kamu, kalau izin keluar, tapi tangannya habis ngelepok teman-temannya di samping sepanjang jalan tuh habis dipukulnya. Atau nggak mau duduk diam, pergi ke sana ke sini. Itu orang kinestetik. Dan orang kinestetik ini selalu beradanya di barisan belakang. Kalau visual di depan, Audi di tengah, kinestetik di belakang. Jadi orang kinestetik nih, iya bener. Seperti cacing kepanasan, nggak mau diem. Gimana sih cara menghafal orang kinestetik ini? Kalau orang kinestetik, dia bisa diam, bisa dia mengeluarkan suara, tapi ciri khasnya adalah dia suka ketika menghafal itu menghadap sesuatu. Dindingkah yang dihadapnya, lampukah yang dilihatnya, lemarikah yang dilihatnya. Jadi ketika dia menghafal, dia ngeliat lampu, ini hafalannya. Tapi kelemahannya seperti ini, orang kinestetik lebih mudah dia menghafal. Kelemahannya, dia suka lupa pangkal hafalan. Jadi, itu apa ya hafalannya? Tapi ketika sudah dapat pangkal hafalannya, sampai terakhir dia bisa. Kalau tadi kita bilang orang-orang visual yang juara kelas, sebenarnya kinestetik, kalau dia memahami dia orang kinestetik, dia lebih bisa dan lebih mantap dari orang visual dan orang auditorial. Karena apa? Sebenarnya dia bisa menggabungkan antara visual dan auditorial. Itu dia. Cuman kebanyakan kadang-kadang kalau orang tidak memahami orang kinestetiknya ya akan dibilang anak bandel ya, atau anak yang nggak bisa diatur. Kenapa? Karena dia nggak bisa diem. Nah, tapi kalau ditanya, kebanyakan mereka sebenarnya bisa. Orang kinestetik ini biasanya kalau dari segi penampilan ya imbang-imbang, gimana ya, nggak rapi, selengean. Itu dia, itu orang kinestetik. Jadi
Orang kinestetik ini paling suka gurunya sebenarnya menerangkan di arah belakang, tapi itu kadang jarang ya, satu-satu ya. Tapi sebenarnya mereka lebih senangnya seperti itu karena mereka lebih senang dihampirin. Kalau hanya gurunya ngajarnya duduk di tempat duduk atau gurunya hanya berada di depan aja, ya itu jadinya dia main-main. Nah, itu dia orang kinestetik. Dan kalau dihampirin gurunya, dia paling suka berada di sini nih, di gambar ini berada di segi masuk dia agak ke dalam. Jadi dia ngerasa oh dia aman, terlindungi di sini. Itu orang kinestetik. Oke, baik. Banyak sekali sih sebenarnya ciri-ciri yang lain tentang hobi, visual, kinestetik, dan visual. Ya, gimana gaya belajar manakah kita semuanya? Ayo diingat-ingat, sesuaikan gaya belajarnya, jangan ditabrak. Orang Audi nggak bisa belajarnya secara visual. Orang yang menghafalnya keras nggak bisa dipaksa dengan menghafalnya pelan. Orang yang biasa menghafalnya melihat sesuatu tidak bisa dipaksakan seperti ini. Bagaimana caranya agar kita bisa semuanya adalah kita bisa memahami gaya belajar kita masing-masing, kita pahami, dan kita lihat, oh ini kita gaya belajar visual, berarti kita harusnya seperti ini. Insya Allah kesuksesan akan di tangan kita semuanya. Baik, terima kasih. Cukup sekian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat buat anak-anak ibu semuanya. Ambil yang baik dari apa yang ibu jelaskan, buang yang buruk. Semoga sukses semuanya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.